Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu membangun portofolio digital siswa untuk pembelajaran interaktif menggunakan Seesaw. Ya, tutorial ini dibikin itu dalam rangka kegiatan diklat online ke-99 Ikatan Guru Indonesia melalui kanal pelatihannya yaitu Sami Sanov. Ini adalah profil saya sebagai penulis, sebagai pembuat tutorial, dan ini beberapa kemampuan atau kompetensi yang saya miliki. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke tahapan diklat Seesaw. Jadi dalam kegiatan diklat nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana memahami tentang peran portofolio digital dalam mendokumentasikan perkembangan siswa. Kemudian kita juga akan belajar tentang fitur utama Seesaw untuk portofolio digital, untuk tugas interaktif, komunikasi dengan orang tua. Juga ada strategi menggunakan Seesaw dalam setting pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penugasan dalam merancang rencana implementasi Seesaw di kelas masing-masing peserta. Baik, sekarang kita menuju ke materi yang pertama. Apa sih Seesaw itu? Ya, dalam bahasa Inggris Seesaw itu seperti jungkat-jungkit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengecek di Google, kalau Bapak Ibu tanya Seesaw itu apa, nanti akan muncul gambarnya jungkat-jungkit. Nah, sebenarnya Seesaw itu adalah sebuah aplikasi ya Bapak Ibu ya, platform pembelajaran digital yang dirancang untuk mendukung interaksi antara guru, siswa, dan orang tua. Dengan Seesaw, siswa dapat mengumpulkan dan berbagi karya mereka dalam bentuk portofolio digital. Guru dapat memberikan tugas memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi langsung dengan siswa serta orang tua. Nah, apa saja fitur-fitur utama dari Seesaw? Jadi Seesaw ini mempunyai fitur utama yang pertama jelas, yaitu sebagai portofolio siswa. Siswa dapat menyimpan dan membagikan karya mereka seperti tulisan, gambar, video, dan rekaman suara. Juga ada tugas dan aktivitas. Maksudnya apa? Guru dapat membuat dan mengirimkan tugas serta aktivitas interaktif yang dapat diselesaikan oleh siswa di aplikasi Seesaw. Nah, juga ada fitur umpan balik langsung, di mana guru dapat memberikan umpan balik dalam berbagai format seperti teks, audio, atau video langsung kepada para siswanya. Juga nanti ada kolaborasi dengan orang tua. Maksudnya, orang tua dapat melihat perkembangan anak mereka dan berkomunikasi dengan guru. Siswa sangat populer di sekolah-sekolah yang ingin memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan komunikasi secara efektif. Nah, setelah kita tahu fitur-fitur Seesaw, sekarang kita kilas balik sebentar ya. Jadi, kalau Seesaw itu gunanya adalah untuk portofolio, sekarang apa sih peran portofolio digital dalam mendokumentasikan perkembangan siswa? Mari kita belajar bersama. Ya. Jadi portofolio digital memainkan peran penting dalam mendokumentasikan perkembangan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Berikut adalah beberapa peran utama portofolio digital. Yang pertama, portofolio digital sebagai dokumentasi yang berkelanjutan. Portofolio digital memungkinkan siswa untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengatur hasil kerja mereka sepanjang waktu. Ini memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan mereka dari waktu ke waktu, bukan hanya sekilas dari hasil ujian atau penilaian tunggal. Yang kedua, peran utama portofolio digital sebagai refleksi diri. Dengan portofolio digital, siswa dapat merefleksikan proses pembelajaran mereka. Mereka dapat melihat kembali pekerjaan yang telah mereka lakukan, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan memahami kemajuan mereka dalam suatu topik atau keterampilan. Nah, ada juga fungsi yang ketiga dari portofolio digital, yaitu sebagai umpan balik yang lebih kaya. Maksudnya, guru dapat memberikan umpan balik yang lebih mendetail dan berkelanjutan pada setiap pekerjaan yang diunggah oleh siswa. Umpan balik ini bisa dalam bentuk teks, audio, atau video, sehingga siswa bisa mendapatkan panduan yang lebih personal dan mendalam. Nah, yang keempat apa nih Pak Aris? Yang keempat adalah personalisasi pembelajaran. Portofolio digital memungkinkan siswa untuk menunjukkan pembelajaran mereka dengan cara yang lebih kreatif dan personal. Mereka dapat memilih cara terbaik untuk menunjukkan pemahaman mereka, baik melalui tulisan, gambar, video, atau presentasi multimedia. Nah, portofolio digital juga sebagai bentuk keterlibatan orang tua. Maksudnya adalah portofolio digital ini juga melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Orang tua dapat melihat langsung kemajuan anak mereka, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, dan memberikan dukungan yang diperlukan di rumah.
Dan tentunya portofolio digital sebagai persiapan masa depan. Portofolio digital membantu siswa mempersiapkan masa depan mereka, baik untuk pendidikan lanjutan maupun dunia kerja. Portofolio ini dapat digunakan sebagai bukti konkret dari kemampuan dan pencapaian mereka dalam berbagai bidang. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah fungsi portofolio digital. Dan yang terakhir, portofolio digital ini tentunya Bapak Ibu juga merasakan ya, kalau mau ikut lomba-lomba pasti ada sebagai penilaian yang otentik. Dengan portofolio digital, penilaian dapat menjadi lebih otentik dan mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Alih-alih hanya menilai siswa berdasarkan tes atau ujian, dengan portofolio digital menilai mereka berdasarkan proses pembelajaran dan produk hasil atau akhir produk mereka. Portofolio digital tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran, komunikasi, dan pengembangan diri yang holistik bagi siswa. Itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu pengertian dari sisau, kemudian fitur-fitur sisau, dan ada juga kegunaan portofolio digital dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita akan coba Bapak Ibu ya, untuk mengetahui emang adakah ya contoh nyata dari guru yang berhasil menggunakan portofolio digital sisau di kelas mereka. Oke, kita cek satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, contoh yang pertama, ada Mr. Sarah, ya, Mrs. Sarah mengajar di sebuah sekolah dasar yang baru saja mulai menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Dia memilih sisau sebagai platform untuk mendokumentasikan perkembangan siswa dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Bagaimana implementasi portofolio digital dengan sisau? Jadi Mr. Sarah ini menggunakan dalam pembelajaran sehari-hari sebagai tugas harian. Ya, tugas harian. Maksudnya bagaimana? Setiap hari Bu Sarah ini memberikan tugas kepada siswa yang mencakup berbagai aktivitas seperti menulis cerita pendek, membuat gambar, atau merekam pembacaan mereka. Siswa kemudian mengunggah tugas mereka ke sisau. Jadi sebagai tugas harian. Nah, Mr. Sarah juga sebagai refleksi mingguan Bapak Ibu. Jadi siswa ini digunakan oleh Mr. Sarah sebagai refleksi mingguan. Setiap minggu siswa diminta untuk memilih satu karya favorit mereka dari portofolio dan menulis refleksi singkat tentang mengapa mereka bangga dengan pekerjaan tersebut. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, terus umpan balik umpan balik dan penilaiannya seperti apa? Jadi untuk kehidupan sehari-hari atau pembelajaran sehari-hari bisa digunakan untuk tugas harian dan refleksi harian, sedangkan untuk umpan balik atau penilaiannya itu bisa sebagai umpan balik personal. Jadi Mr. Sarah memberikan umpan balik langsung pada setiap karya yang diunggah siswa. Misalnya, dia memberikan komentar tentang bagaimana siswa dapat memperbaiki tulisan mereka atau memberikan pujian untuk upaya mereka. Jadi memang Bapak Ibu di sisau ini ada sebuah guru bisa nge-like, bisa mengkomentari, kemudian bisa meng-approve pekerjaan siswa dan sebagainya. Nah, di akun yang akan kita bikin nanti Bapak Ibu, di akun free ya, mungkin kelemahannya hanya satu, yaitu di question atau di pertanyaan atau di penugasan. Tapi itu nanti insya Allah kita bisa menggunakan akun free ini Bapak Ibu tetap bisa digunakan ya siswa ini, yaitu apa? Misalkan siswa bisa menjawab dengan tulisan, menjawab dengan bentuk upload, menjawab dengan bentuk rekaman dan sebagainya. Nah, sehingga Bapak Ibu Mr. Sarah ini juga sebagai umpan balik dan penilaian, dia menggunakan siswa ini sebagai penilaian berbasis proses ya. Alih-alih hanya menilai hasil akhir, Mr. Sarah menggunakan portofolio untuk menilai proses pembelajaran siswa, termasuk bagaimana mereka menerima dan menerapkan umpan balik. Nah, terus bagaimana nih siswa untuk keterlibatan orang tua? Apakah orang tua bisa melihat perkembangan putra-putrinya menggunakan sisau? Iya Bapak Ibu. Jadi sisau ini mempunyai yang namanya fitur akses untuk orang tua. Walaupun di akun yang free untuk akses orang tua ini dibatasi ya, sehingga akses orang tua ini hanya bisa digunakan oleh sisau dengan akun yang pro ya. Jadi akses orang tua ini maksudnya orang tua memiliki akses langsung ke portofolio digital anak mereka. Mereka dapat melihat pekerjaan yang telah diunggah, membaca umpan balik dari Mr. Sarah dan memberikan komentar atau dukungan mereka. Jadi ibaratnya ada komunikasi 3 arah Bapak Ibu ya. Jadi di sisau ini siswa mengerjakan tugasnya atau mengumpulkan portofolionya, guru bisa menilainya, bisa menanggapinya, orang tua pun juga bisa melihat perkembangan putra-putrinya dengan menuliskan saran di portofolio atau di kolom sisau tadi Bapak Ibu. Nah,
Siswa ini juga bisa digunakan sebagai pertemuan orang tua dan guru, ya. Pada saat pertemuan, Mr. Sarah menggunakan portofolio digital untuk menunjukkan perkembangan siswa secara menyeluruh. Ini memudahkan komunikasi tentang kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, Bapak Ibu, ya. Jadi ini juga pernah saya gunakan, Bapak Ibu, yaitu ketika saya rapotan, ya, ketika membagikan sebagai wali kelas, ya, membagikan rapot kepada wali murid, ya, saya menggunakan siswa ini untuk menunjukkan di pelajaran sejarah, kebetulan saya ngajar sejarah, Bapak Ibu, ya, itu saya tunjukkan ini, Bapak Ibu, putra putrinya ketika pelajaran sejarah dia pernah membuat ini, mengupload ini dan sebagainya, walaupun itu dalam tahapan tatap muka. Jadi saya gunakan sebagai objek, siswa ini menggunakan laptop gitu, Bapak Ibu, ya, terus saya tunjukkan ke orang tua, sehingga disitulah siswa ini bisa membuat hubungan keterlibatan orang tua dalam mengetahui perkembangan putra-putrinya. Nah, juga Bapak Ibu, Mr. Sarah ini juga bisa menggunakan siswa sebagai proyek khusus, ya. Jadi proyek penelitian mini misalkan, ya. Siswa diminta untuk memilih topik yang mereka minati, melakukan penelitian sederhana, dan kemudian menyajikan hasilnya dalam bentuk video atau presentasi digital. Semua proyek ini diunggah ke siswa sehingga siswa lain dan orang tua bisa melihat dan memberikan umpan balik, ya. Jadi bisa digunakan untuk proyek penelitian mini, Bapak Ibu. Nah, apa dong hasil dan manfaatnya? Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Mr. Sarah ini, Bapak Ibu, ternyata ada hasil dan manfaatnya. Yaitu pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas mereka, karena mereka tahu hasilnya akan dilihat oleh guru, teman, dan orang tua. Jadi ada semangat, Bapak Ibu, mereka untuk meningkatkan hasil karyanya. Kemudian juga ada manfaat yang kedua, yaitu komunikasi yang lebih baik dengan orang tua. Orang tua merasa lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka dan dapat memberikan dukungan yang lebih tepat di rumah. Dan tentunya pembelajaran yang lebih bermakna. Siswa dapat melihat kemajuan mereka dari waktu ke waktu yang memotivasi siswa atau mereka untuk terus belajar dan berkembang. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi itu adalah contoh konkret, ya, penggunaan siswa yang dilakukan oleh Mr. Sarah dalam kehidupan sehari-hari, dalam refleksi, dalam ujian, ya, penilaian, ya, terus kemudian juga membuat keterlibatan orang tua di dalamnya, juga ada juga namanya manfaat, ya, dari penggunaan siswa ini. Nah, di materi selanjutnya kita akan belajar tentang fitur utama siswa seperti portofolio digital, tugas interaktif, komunikasi dengan orang tua. Ya, berikut adalah 3 fitur utama dari Sisol. Yang pertama adalah portofolio digital. Sisol menyediakan platform bagi siswa untuk menyimpan dan mengatur hasil karya mereka secara digital. Setiap siswa memiliki portofolio yang berfungsi sebagai catatan perkembangan akademis dan kreatif mereka. Apa manfaatnya? Manfaatnya jelas, yaitu sebagai dokumentasi berkelanjutan. Siswa dapat mengunggah berbagai jenis hasil seperti teks, gambar, video, dan rekaman suara yang dapat diakses kapan saja oleh guru dan orang tua. Manfaat berikutnya sebagai refleksi diri. Siswa dapat melihat kembali karya mereka untuk memahami perkembangan dan area yang perlu ditingkatkan. Dan ada juga manfaat untuk berbagi dengan orang tua. Orang tua dapat melihat portofolio anak mereka secara real time yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pendidikan. Nah, ada juga fitur tugas interaktif. Guru dapat membuat dan mendistribusikan tugas interaktif yang dapat diselesaikan oleh siswa langsung di Sisol. Tugas-tugas ini dapat berupa teks, video, gambar, atau kombinasi dari berbagai media. Manfaatnya adalah dari tugas interaktif ini yaitu beragam bentuk aktivitas. Guru dapat membuat tugas yang kreatif dan sesuai dengan berbagai gaya belajar, seperti menulis cerita, membuat video, atau menggambar. Juga berfungsi atau bermanfaat untuk kemudahan pengumpulan. Siswa dapat mengunggah hasil tugas mereka langsung ke Sisol, yang kemudian secara otomatis tersimpan dalam portofolio digital mereka. Manfaat dari tugas interaktif ini sebagai umpan balik langsung. Guru dapat memberikan umpan balik secara langsung pada tugas yang diselesaikan siswa, baik dalam bentuk teks, audio,
atau video yang akan membantu siswa untuk segera memahami apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Juga ada fitur berikutnya yang dimiliki oleh Seesaw adalah komunikasi dengan orang tua. Seesaw menyediakan fitur yang memungkinkan komunikasi yang mudah dan transparan antara guru, siswa, dan orang tua. Orang tua dapat melihat pekerjaan anak mereka dan menerima pembaharuan dari guru secara langsung melalui aplikasi Seesaw. Manfaatnya adalah untuk keterlibatan orang tua. Orang tua dapat mengikuti perkembangan pendidikan anak mereka secara real time yang memungkinkan mereka memberikan dukungan lebih efektif di rumah. Juga ada manfaat pemberitahuan otomatis. Setiap kali siswa mengunggah tugas baru atau menerima umpan balik dari guru, orang tua akan menerima pemberitahuan yang membantu menjaga mereka tetap terinformasi. Juga ada manfaat diskusi dan kolaborasi. Guru dapat mengirim pesan langsung kepada orang tua untuk membahas perkembangan siswa, membagikan pengumuman di kelas, atau menjawab pertanyaan, sehingga komunikasi menjadi lebih lancar dan terstruktur. Nah, itu tadi adalah 3 fitur utama yang dimiliki oleh Seesaw. Nah, sekarang kita akan coba Bapak Ibu membuat strategi menggunakan Seesaw dalam setting pembelajaran jarak jauh. Oke, yang pertama berikut adalah beberapa strategi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah orientasi dan pelatihan awal. Pastikan siswa, orang tua, dan guru familiar dengan Seesaw sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai. Sediakan tutorial atau sesi pelatihan singkat yang menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur dasar platform Seesaw. Caranya adalah dengan cara membuat tutorial video. Silakan buat atau bagikan video tutorial yang menunjukkan cara mengakses tugas, mengunggah karya, dan melihat umpan balik di Seesaw. Berikan sesi tanya-jawab. Selenggarakan sesi tanya-jawab online untuk menjawab pertanyaan siswa dan orang tua tentang penggunaan Seesaw. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tugas harian dan mingguan yang terstruktur, Jadi susun tugas harian dan mingguan yang terstruktur agar siswa tetap termotivasi dan memiliki ritme belajar yang konsisten. Dengan cara bagikan agenda mingguan di Seesaw yang mencakup semua tugas dan aktivitas yang harus diselesaikan siswa sehingga mereka tahu apa yang diharapkan. Berikan pengingat harian. Gunakan fitur pengingat di Seesaw untuk memberitahu siswa tentang tugas yang akan datang atau tenggat waktu yang mendekat. Jangan lupa untuk aktivitas interaktif dan variatif. Maksudnya, buat aktivitas yang interaktif dan bervariasi untuk menjaga keterlibatan siswa, seperti proyek kreatif, diskusi video, atau kuis online, dengan cara membuat video penjelasan. Sertakan video penjelasan yang menjelaskan materi pelajaran atau instruksi tugas. Ini akan membantu siswa yang belajar lebih baik melalui visualisasi. Berikan tantangan kreatif. Sesekali buat tantangan kreatif seperti membuat video, menulis cerita, atau menggambar yang dapat diunggah oleh siswa ke Seesaw dan dibagikan dengan kelas. Juga berikan umpan balik yang konsisten dan konstruktif, Bapak Ibu. Berikan umpan balik yang konsisten dan konstruktif untuk setiap tugas yang diselesaikan oleh siswa, agar mereka dapat memahami kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Caranya adalah berikan komentar berbentuk audio atau video. Gunakan fitur komentar audio atau video untuk memberikan umpan balik yang lebih personal dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian kita juga bisa menggunakan rubrik penilaian. Gunakan rubrik penilaian yang jelas dan bagikan dengan siswa sebelum mereka mengerjakan tugas, sehingga mereka tahu apa yang diharapkan. Dan yang kelima yaitu lakukan komunikasi terbuka dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran dengan komunikasi yang terbuka dan rutin melalui Seesaw. Caranya yaitu buatlah laporan kemajuan. Secara rutin, kirim laporan kemajuan atau pembaruan mingguan kepada orang tua tentang apa yang telah dicapai anak mereka dan area yang mungkin memerlukan perhatian. Juga libatkan orang tua untuk forum diskusi. Ciptakan ruang diskusi di Seesaw untuk orang tua, di mana mereka dapat bertanya, berbagi pengalaman, atau mencari nasihat tentang mendukung pembelajaran jarak jauh anak mereka. Strategi berikutnya, yang keenam, penggunaan jadwal dan struktur yang jelas.
ya. Jadi tetapkan jadwal yang jelas dan terstruktur dan teratur untuk menjaga rutinitas dan memastikan bahwa siswa tahu apa yang harus mereka lakukan setiap hari dengan cara jam belajar yang terjadwal. Tetapkan jam belajar yang tetap dan komunikasikan ini kepada siswa dan orang tua agar ada rutinitas harian yang terjaga. Juga bisa membuat kartu progres, yaitu buat kartu progres digital di Sisau yang dapat diakses siswa untuk melihat tugas yang telah diselesaikan dan tugas yang masih harus dikerjakan. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu strategi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Maksudnya adalah integrasikan pembelajaran sosial dan emosional atau SEL dalam kegiatan di Sisau untuk mendukung kesejahteraan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Caranya dengan cara check-in emosional. Gunakan fitur polling atau jurnal di Sisau untuk melakukan check-in emosional dengan siswa, seperti menanyakan bagaimana perasaan mereka hari ini. Juga bisa menggunakan aktivitas kolaboratif. Ciptakan aktivitas kolaboratif di mana siswa dapat bekerja sama dengan teman-teman mereka meskipun secara virtual untuk menjaga koneksi sosial. Dengan strategi-strategi ini, Sisau dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, menjaga keterlibatan siswa, dan memastikan komunikasi yang efektif antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, sekarang bagaimana sih studi kasus dari guru yang menggunakan Sisau dalam berbagai mata pelajaran? Sekarang kita akan mencoba Bapak Ibu itu untuk mengulik ya, apa saja sih yang bisa digunakan menggunakan Sisau itu dalam berbagai mata pelajaran. Oke, sekarang kita akan buka Bapak Ibu ya. Berikut adalah beberapa studi kasus tentang bagaimana guru menggunakan Sisau dalam berbagai mata pelajaran untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Studi kasus yang pertama adalah penggunaan Sisau dalam mata pelajaran matematika. Namanya adalah Pak David, guru matematika kelas 5 SD. Beliau menggunakan pendekatan latihan harian. Pak David ini menggunakan Sisau untuk memberikan latihan matematika harian. Setiap hari siswa diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang telah diunggah ke Sisau. Kemudian mengunggah foto atau tangkapan layar jawaban mereka. Pak David juga menggunakan video instruksi Bapak Ibu. Untuk konsep-konsep yang lebih kompleks, Pak David membuat video instruksi singkat yang menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika, yang kemudian diunggah ke Sisau sebagai referensi bagi siswa. Pak David juga membuat penilaian formatif. Dengan pendekatan penilaian formatif, setiap minggu Pak David memberikan kuis singkat di Sisau untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Hasilnya langsung diunggah ke portofolio digital siswa. Gimana hasilnya? Ya, hasilnya adalah peningkatan pemahaman. Jadi siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam memahami konsep-konsep matematika berkat akses berulang ke video instruksi dan latihan harian. Juga ada umpan balik cepat. Pak David dapat memberikan umpan balik yang cepat dan tepat waktu, membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Coba sekarang kita melihat Bapak Ibu untuk studi kasus yang lainnya, yaitu penggunaan Sisau dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Contohnya dilakukan oleh Bu Amanda, guru bahasa Inggris kelas 4 SD, dengan cara pendekatan menggunakan jurnal harian. Bu Amanda ini meminta siswa untuk menulis jurnal harian di Sisau, di mana mereka menceritakan pengalaman sehari-hari mereka dalam bahasa Inggris. Siswa dapat menulis, merekam audio, atau membuat video untuk jurnal mereka. Bu Amanda juga menggunakan Sisau untuk pembacaan cerita. Setiap minggu, Bu Amanda mengunggah cerita pendek ke Sisau dan meminta siswa untuk membaca cerita tersebut dengan suara yang lantang, merekam bacaan mereka, dan mengunggahnya kembali ke platform Sisau. Bu Amanda juga menggunakan kolaborasi antar siswa. Caranya, siswa diberi tugas untuk saling memberikan umpan balik terhadap jurnal dan rekaman bacaan teman-teman mereka, yang mendorong keterampilan berpikir kritis dan apresiasi terhadap karya orang lain. Nah, hasil yang diperoleh dari Bu Amanda menggunakan strategi Sisau ini tadi, yaitu pertama, keterampilan menulis dan berbicara meningkat. Siswa menjadi lebih percaya diri dalam menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris, berkat latihan rutin dan umpan balik yang diberikan melalui Sisau. Juga menghasilkan keterlibatan yang lebih besar.
Adanya variasi dalam cara siswa menyelesaikan tugas dengan cara menulis, merekam audio, atau membuat video meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Nah, apakah di pelajaran lain masih ada? Oh iya, tentu ada. Studi kasus juga kita pernah mengetahui penggunaan siswa dalam mata pelajaran sains. Ya, contohnya adalah Pak John, guru sains kelas 6 SD. Pak John ini menggunakan pendekatan eksperimen virtual. Jadi Pak John meminta siswa untuk melakukan eksperimen sains sederhana di rumah, seperti mengamati pertumbuhan tanaman atau membuat percobaan kimia sederhana. Siswa kemudian merekam proses dan hasilnya untuk diunggah ke siswa. Jadi video hasil penelitian atau video hasil eksperimen tadi di-upload ke siswa, Bapak Ibu, ya. Pak John ini juga pernah bikin portofolio proyek, ya. Siswa diminta untuk membuat proyek sains jangka panjang, seperti penelitian kecil tentang lingkungan mereka. Semua data, foto, video, dan laporan ditampilkan dalam bentuk portofolio digital di siswa. Pak John juga pernah menggunakan siswa sebagai diskusi interaktif. Jadi Pak John ini memfasilitasi diskusi interaktif tentang eksperimen yang dilakukan siswa. Siswa mengomentari pekerjaan satu sama lainnya, memberikan pertanyaan, dan berdiskusi tentang hasil yang mereka temukan. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini Bapak Ibu. Hasil yang diperoleh sama Pak John ini pembelajaran berbasis eksperimen. Siswa lebih memahami konsep-konsep sains melalui eksperimen praktis dan melihat hubungan langsung antara teori dan praktek. Juga ada hasil kolaborasi dan diskusi yang meningkat. Diskusi interaktif di siswa memperdalam pemahaman siswa dan mendorong kolaborasi meskipun mereka bekerja secara individual di rumah. Nah, apakah ada studi kasus yang lainnya nih? Ada dong, ya. Contohnya yang guru seni rupa ini, ya. Jadi kita bisa menggunakan siswa dalam mata pelajaran seni, ya. Contohnya adalah Bu Lucy, guru seni kelas 3 SD. Bu Lucy ini menggunakan beberapa pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan galeri karya seni digital. Bu Lucy meminta siswa untuk membuat karya seni di rumah seperti menggambar, melukis, atau membuat kolase dan kemudian mengunggah foto karya mereka ke siswa. Hasil karya tersebut kemudian diatur dalam galeri digital yang dapat dilihat oleh seluruh kelas. Nah, itu contoh galeri karya seni digital yang dilakukan sama Bu Lucy, ya. Bu Lucy juga menggunakan proyek seni berkelanjutan, Bapak Ibu, ya. Siswa diajak untuk bekerja pada proyek seni jangka panjang seperti pembuatan buku sketsa atau portofolio tema tertentu, yang setiap tahapannya diunggah ke siswa untuk mendapatkan umpan balik dari guru dan teman sekelas. Tentunya juga Bu Lucy juga pernah melakukan namanya melakukan pendekatan pameran seni virtual. Pada akhir semester, Bu Lucy ini menyelenggarakan pameran seni virtual melalui siswa, di mana karya terbaik siswa dipamerkan dan orang tua diundang untuk melihat dan memberikan komentar. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya adalah apresiasi terhadap seni. Melalui galeri digital dan pameran seni virtual, siswa dan orang tua lebih menghargai karya seni yang dibuat di kelas. Ini meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk siswa. Hasil berikutnya adalah proses kreatif yang terstruktur. Proyek seni berkelanjutan membantu siswa memahami dan mengikuti proses kreatif yang lebih terstruktur dan konsep awal hingga produk akhir. Nah, kesimpulannya, melalui studi kasus ini terlihat bagaimana siswa dapat digunakan secara efektif dalam berbagai mata pelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendukung pembelajaran yang lebih dalam dan bermakna. Platform siswa ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan dan minat siswa, serta melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, itu adalah materi mulai materi pertama sampai dengan materi studi kasus penggunaan siswa. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan siswa untuk pembelajaran. Jangan kemana-mana, tunggu di video berikutnya kita akan belajar menggunakan siswa untuk pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.